Pengertian tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang tidak ada hubungannya dengan suara, kata, atau frasa dalam suatu bahasa. Tanda baca itu sendiri berperan menunjukkan sebuah struktur tulisan, intonasi, dan jeda pada saat pembacaan. Berikut kita akan membahas macam-macam tanda baca. Ada 14 macam tanda baca yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu tanda baca titik, tanda baca koma, tanda baca seru, tanda tanya, tanda baca titik koma, tanda baca titik dua, tanda baca titik-titik, tanda baca hubung, tanda baca pisah, tanda baca kurung, tanda baca kurung siku, tanda baca garis miring, tanda baca petik, dan yang terakhir, tanda baca petik tunggal. Nah, selanjutnya kita akan membahas penggunaan tanda baca dari 14 macam tanda baca tersebut. Mari kita simak ya. Yang pertama, penggunaan tanda baca titik. Penandaan akhir kalimat. Fungsi tanda titik yang paling umum dan paling banyak dipahami orang-orang ialah sebagai penandaan pada akhir kalimat, bukan kalimat seruan atau kalimat tanya. Kamu bisa memahaminya sebagai kalimat berita. Contoh, ayah baru saja berangkat ke Yogyakarta. Yang kedua, penggunaan tanda baca koma. Diletakkan di tengah kalimat. Tanda ini sering digunakan pada tengah-tengah kalimat. Tanda koma biasanya dipakai dalam suatu perincian ataupun penyebutan bilangan. Untuk penempatannya ada di belakang kata yang mengikutinya. Contoh, ibu berbelanja keperluan memasak seperti garam, gula, kecap, dan minyak goreng. Yang ketiga, penggunaan tanda baca seru. Ada kalimat perintah. Kalau memerintahkan atau menyuruh kepada seseorang, maka berlaku penggunaan tanda seru. Tanda seru ini dipakai baik perintah yang bersifat keras maupun tidak. Contoh, tolong matikan lampu di ruang itu. Ada juga penggunaan tanda seru menunjukkan ekspresi terkejut atau kaget. Ketika merasa kaget, terkejut, atau rasa emosi yang kuat, maka wajib menggunakan tanda seru dalam penulisan kalimatnya. Contoh, astaga, apakah aku lupa mengirim kabar ke kamu? Yang keempat, penggunaan tanda baca tanya. Menanyakan sesuatu. Fungsi yang pertama bertujuan untuk kalimat yang menanyakan sesuatu. Contoh, kapan Gulman pergi ke Bandung? Yang kelima, penggunaan tanda baca titik koma. Memisahkan bagian kalimat. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian kalimat yang sejenis dan setara. Contoh, malam semakin larut. Tugasnya tak kunjung selesai. Yang keenam, penggunaan tanda baca titik dua. Akhir pertanyaan lengkap. Tanda titik dua digunakan pada akhir pertanyaan yang lengkap. Tapi, hal ini hanya berlaku jika masih dalam rangkaian yang sama. Contoh, kita persiapkan perlengkapan berkemah. Tenda, ransel, jaket, dan pakaian tidur. Yang ketujuh, penggunaan tanda baca titik-titik atau elipsis. Penulisan kalimat yang terputus-putus. Tanda elipsis ditulis dengan cara titik spasi titik spasi titik. Tanda ini dipakai dalam penulisan kalimat yang terputus-putus. Contoh, aku juga tidak habis pikir dengan kejadian itu. Yang kedelapan, penggunaan tanda baca hubung. Menyambung huruf, kata, dan penulisan tanggal.
Tanda hubung dipakai untuk menyambung huruf dari kata yang dieja satu persatu dan digunakan juga pada penulisan tanggal. Contoh, tanggal 19 bulan 8 tahun 1998. Yang ke-9, penggunaan tanda baca pisah. Membatasi penyisipan kata. Jika ada pembatasan penyisipan kata atau kalimat yang memberikan penjelasan khusus di luar konteks kalimat, maka digunakan tanda pisah. Contoh, kesuksesan itu saya yakin akan tercapai, harus diperjuangkan oleh dirinya sendiri. Yang ke-10, penggunaan tanda baca kurung. Mengampit angka. Bisa memakai tanda baca kurung untuk digunakan mengampit angka atau huruf yang merinci suatu urutan. Contoh, harta kekayaan meliputi A. logam mulia, B. properti, dan C. saham. Yang ke-11, penggunaan tanda baca kurung siku. Mengampit keterangan. Tanda kurung siku dipakai untuk mengampit keterangan yang ada di kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas ini sebelumnya sudah bertanda kurung. Contoh, persamaan dari metode pengajaran itu, perbedaannya lihat halaman 33 sampai 45. Cukup signifikan, memberikan output yang kurang lebih sama dengan tujuan awal. Yang ke-12, penggunaan tanda baca garis miring. Pengganti kata hubung. Garis miring digunakan sebagai pengganti kata dan, atau, serta, tiap, per. Contoh, pria atau wanita. Yang ke-13, penggunaan tanda baca petik. Petikan langsung. Tanda petik berfungsi sebagai pengampit petik langsung dari pembicaraan dalam naskah atau bahan tertulis lain. Contoh yang pertama, aku lapar, ucap Ratu. Yang kedua, pasal 36 UUD 1945 berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, penggunaan tanda baca petik tunggal. Mengampit makna. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengampit petikan yang ada di dalam petikan lain. Contoh, kau dengar bunyi ngiung-ngiung tadi kah? Tanya Farhi kepada Adi.